Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Kesehatan dan Parenting. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan diskusi yang sebelumnya mengenai penanganan pertama pada anak atau bayi sebelum dibawa ke dokter, seperti itu ya. Dan hari ini kita terutama akan melanjutkan membahas tentang trauma kepala, mimisan, dan tersedak. Oke. Nah, trauma kepala. Sering sekali kita ibu, apalagi kalau anaknya masih baru belajar jalan atau 4 bulan udah mulai bisa gelandang-gelundung gitu dari sofa, mabluk gitu. Ada beberapa hal yang sebetulnya nggak perlu banget deh kita khawatir. Apalagi yang masih baru, bayangin kalau anak baru jalan, ngejebluk gitu jatuh. Anak kan paling tingginya cuma berapa meter. Kalaupun dia jatuh yang ngejeblak, asal nggak kenceng banget ya. Kayak misalnya bunyinya tuh sampai kenceng banget kayak abis ngepel terus dia ngejeblaknya juga sampai duak sampai kayak gitu atau jatuh dari tangga, itu beda ceritanya. Tapi maksudnya untuk hal yang kecil seperti itu nggak perlu khawatir, nggak perlu langsung dibawa ke dokter juga, nggak perlu langsung dibawa ke rumah sakit karena nggak bakal dia papain sama dokternya juga seperti itu. Nah, kalau bisa pada saat anak trauma kepala, ingat yang pertama dilakukan jangan panik. Jadi santai aja. Jadi langsung pasti kan nangis wah gitu. Jangan disalahin juga anaknya. Apa itu ibu bilang, makanya gitu. Dia tambah sakit hati. Padahal dia juga sebetulnya tahu bahwa dia salah seperti itu. Karena mempengaruhi sekali dengan tangisan yang kencang, meningkatkan tekanan di dalam kepala segala macam. Jadi ibunya santai aja. Dan untuk bayi masih agak aman karena ubun-ubunnya tuh masih besar. Jadi pada saat pun dia misal jatuh 4 bulan dari kasurnya juga jangan yang tinggi-tinggi ya, kayak misal 2 tingkat ditaruh paling atas tuh jangan, kasurnya rendah-rendah. Tapi kalaupun iya dari sofa gitu, setinggi sofa dia jatuh, dia ngegebruk, nggak apa-apa, insya Allah saya bilang masih agak aman karena ubun-ubun besar tadi. Jadi regangan kena tekanan rongga kepala, rongga tengkorak itu masih agak fleksibel seperti itu. Cuman emang efeknya ya benjol gitu aja kira-kira. Jadi seperti itu ya trauma kepala itu. Nah, yang akan saya tanyakan, sebagai orang tua apa yang harus diobservasi sebelum ke dokter? Ya, jadi pada saat anak terjadi benturan di kepala, ya sebagai orang tua kita lihat, kita raba dulu ya, ada benjolan nggak? Kadang kan benjolan nggak langsung jebrut, cenut gitu kan, nggak. Ada waktu beberapa jam ya. Yang pertama ya tadi yang harus diobservasi itu dia jatuhnya arah mana. Yang bahaya itu adalah jika dia arahnya samping dan belakang. Karena di samping dan belakang, di samping terutama itu pembuluh darahnya besar-besar. Dan jadi kalau dia kena tumbukan di sini itu kemungkinan ada pecah pembuluh darah atau memar di pembuluh darahnya dan di otaknya, jadi ada efek-efek berikutnya gitu ya, manifest berikutnya. Terus kalau di belakang dia banyak banget syarafnya gitu. Jadi kita raba dulu benjolnya ada di mana nih. Karena kan kadang kita nggak tahu ya anak pas jatuh itu barusan jatuhnya mana dulu gitu, depan dulu apa samping dulu. Jadi kita coba raba-raba, coba tekan sedikit mana yang sakit. Kadang kan pas kita tekan tut gitu, sakit nangis gitu. Oh berarti di situ. Tapi kalau di samping dan belakang boleh kita khawatir. Dan tetap walaupun khawatir nggak perlu langsung dibawa ke dokter dulu. Kita lihat, tenangin dulu anaknya, santai dulu, gendong dulu, alihkan perhatiannya dan lain-lain. Udah santai, kita lihat lagi berapa jam kemudian kita raba lagi. Baru kan tuh muncul benjolan. Nah, pas muncul benjolan, lihat kalau di depan, memang sih benjolan di depan atau trauma di depan itu jauh lebih serem kelihatannya. Kayak misalnya dia benjol di pelipis gitu. Benjol itu kan artinya ada pembuluh darah kecil yang pecah, terus dia ngegumpel gitu kan. Memar kayak memar gitu. Terus dia ada aliran darah yang masuk misalnya ke ini area palpebra, ini area mata. Itu kan jaringannya longgar ya. Jadi kalau ada gumpalan darah di atas, jadi ke bawah gravitasi, dia turun ke bawah jadi membiru kayak gitu. Kelihatannya sih kayak orang digebugin gitu kan. Padahal di bagian depan, kalau traumanya bagian depan itu jauh lebih aman dibanding samping dan belakang seperti itu. Jadi kalau benjol di depan santai aja. Cuman pesan jangan dipijet-pijet. Dipijet-pijet ya tambah parah lah ya, tambah melebar, tambah memarin juga, tambah jaringan yang rusaknya juga tambah
banyak, tambah luas gitu. Jadi cukup didiamkan atau dikompres air dingin. Jangan air hangat, jangan air panas juga. Air dingin aja. Dan kemudian observasi yang berikutnya adalah dalam 24 jam terutama itu ada muntah atau enggak. Jadi mungkin anaknya santai-santai, cuman pas udah mulai masuk ke 10 jam, 12 jam berikutnya dia muntah tanpa alasan yang jelas gitu. Bukan karena main gitu-gitu ya, tapi muntah. Terus mulai dia bilang pusing, nangis terus, rewel, udah deh kita buru-buru bawa ke rumah sakit kalau seperti itu. Ya, yang berikutnya kemudian mimisan. Itu juga hal yang bikin ibu-ibu panik ya, karena kan darah ngalir gitu. Nah, kita bisa lihat mimisannya ini karena apa? Bisa misalnya AC yang terlalu dingin untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak yang alergi. Itu kalau dia kena AC yang terlalu dingin, pasti dia mimisan. Terus atau yang terlalu panas, suhu di luar terlalu panas, dia juga minumnya kurang, banyak lari-lari di lapangan, main bola segala macam, pembuluh darah juga melebar, ya tekanannya juga meningkat karena aktivitasnya tinggi kan, dia pecah. Pembuluh darah yang paling gampang pecah tuh memang di hidung dulu gitu. Di situ ada kumpulan pembuluh darah plexus Hasselbalch itu dia gampang pecah, jadi nggak apa-apa. Nah, terus bisa jadi misalnya anak kecil tuh sering banget kalau kena, untuk yang alergian juga yang kena debu itu kan dia suka gatel, digosok-gosok, dia cupil-cupil gitu. Kan orang tua nggak lihat, yang lihatnya cuma berdarahnya, ngalirnya itu kayak gimana gitu. Nah itu nggak perlu khawatir dulu, jangan panik dulu. Di anaknya malah dikasih lihat, ih lucu ada merah-merahnya ya gitu, terus dialihkan dulu santai, terus coba mana lihat coba gitu hidungnya di center, kita lihat pendarahannya di mana. Kadang kita kelihatan kok dari luar aja udah ngalir gitu, itu berarti bagian depan. Sebetulnya yang bahaya itu kan bagian belakang. Jadi kalau misalnya dia cuma mimisannya sedikit, tapi pas dia suruh ngeludah gitu ya, pas ngeludah itu, tapi anak bayi sebenarnya susah yang ngeludah. Tapi kan kalau udah yang 3 tahunan bisa ya disuruh ngeludah. Pas ngeludahnya bersih ya aman. Tapi kalau ngeludahnya itu ada darah, kemungkinan ada pembuluh darah belakang. Di belakang ada 2 ini ya, bonggol pembuluh darah gitu, depan dan belakang. Kalau yang belakang pecah dia pas ngalir ke belakang, terus saat meludah darahnya keluar. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau bisa langsung dibawa ke THT, spesialis THT. Tapi kalau dari depan aja itu masih nggak apa-apa, seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau untuk yang mimisan, ya pertama santai dulu kayak tadi, terus dipencet hidungnya, curut gitu, pencet. Terus ya kalau bisa pakai apa ya? Kalau orang zaman dulu kan pakai sirih gitu. Iya, sebetulnya nggak harus daun sirih sih. Apa aja bisa gitu, kain bersih, yang penting bersih ya, kain bersih, kasa steril, asal jangan kapas atau tisu karena bulu-bulunya itu ya, yang bisa jangan terlalu yang banyak bulu lah. Itu disumpel gitu, kasih air dingin, sumpel terus ditutup kayak gitu, dan nggak boleh ditidurin. Sering banget kan kita nidurin anak atau didengakin gitu. Justru dengan dia didengakin atau ditidurin, yang harusnya dia keluar, dia malah turun ke belakang, malah jatuhnya ke saluran yang ke paru-paru, ke trakea gitu. Nah itu yang malah justru bahaya, karena area situ kan steril, nggak boleh ada cairan. Nah kalau ada darah yang masuk malah wah jadi nambah penyakit gitu. Jadi habis dipencet, anaknya suruh gini aja nih, apa namanya, bongkok ke depan gitu. Atau kalau nggak mau, kalau dia sakit dipencet, dikompres pakai es batunya, dibungkus gitu ya, biar nggak terlalu nyentuh langsung. Dibungkus, tempelin di hidung, terus sambil ngebungkuk gitu, nggak apa-apa, ntar keluar nanti dia berhenti sendiri gitu. Nah tapi yang perlu diperhatikan lagi, kalau mimisan itu ada demamnya. Jadi misalnya udah demam tinggi sekali, dia mimisan, boleh kita langsung, demam tinggi di atas 39 kan tadi, langsung ke rumah sakit, apalagi ada mimisan, karena yang ditakutkan ada demam berdarah, biasanya dokter langsung cek darah dan lain-lain. Tapi kalau hanya mimisan aja, nggak pakai demam, ya santai dulu gitu, nggak perlu langsung ke dokter, seperti itu. Dan intinya tenang ya, karena itu tadi, ibu adalah dokter terbaik buat anak gitu. Oke, yang berikutnya kita cerita tentang tersedak ya. Iya, tersedak. Nah tersedak ini orang mah bilangnya keselak gitu ya. Untuk anak yang di bawah 6 bulan yang masih ASI, biasanya tuh terjadi karena menyusui atau gumoh gitu kan. Nah, pada saat misalnya menyusui itu biasanya yang aliran-alirannya deras. Jadi pada saat LDR alirannya deras sekali, terus anaknya
kan kalau nyusu tuh pelan mekanisme tuh berirama gitu, surut glek. Tapi kalau kenceng banget itu gitu kan. Iya, betul, Jadi betul. keselak banget. Nah itu jangan langsung diberdirikan bayinya seperti itu. Apa yang harus dilakukan pada saat bayi gumoh? Itu dia bayi gumoh atau bayi yang muntah, ya itu gumoh itu kan karena kepenuhan ya dari perutnya dia tuh. Bayi itu kan lambungnya kecil banget ya, kadang cuma segede baru bayi lahir juga malah segede bola pingpong, terus pokoknya kecil banget. Sedangkan nyusu kan maklek gitu. Kalau udah kepenuhan, kalau udah sampai ke di luar lambung gitu, dia suka gumoh atau keluar. Nah, jangan langsung diangkat. Intinya mau bayi yang lagi menyusui tersedak karena kekencengan ASI-nya, alirannya, ataupun karena gumoh, atau dia muntah ya. Jadi bayi kan juga kalau kepenuhan juga muntah gitu. Jangan langsung diberdirikan. Kalau diberdirikan, apalagi kita panik gitu. Adik, dia dikocok-kocok. Kayak panik. Pasti kan bayinya wah gitu. Itu malah pita suaranya kebuka, masuk semuanya makluk gitu ke dalam paru-paru. Aduh malah. Jadi jangan panik. Langsung aja lagi menyusui, tiba-tiba alirannya kenceng, dia udah kelihatan keselak, kita bisa langsung ditengkurepin, dibalik gitu bayinya, atau dimiringin. Tapi ditengkurepin juga oke sih, ditengkurepin, puk dikit, nggak apa-apa dia muntah, gitu. Punggungnya, di punggung, tangannya kita gini, terus dipuk, udah keluar aja gitu. Nah yang gumoh juga sama, pas dia mulai gitu, buru-buru dimiringin. Kalau nggak sempet ditengkurep, kadang kan tengkurepin tapi dengan gaya panik kan, wah gitu kan, anak juga apa ini gitu, lebih berbahaya. Jadi miringin dulu aja yang santai, pas dia gitu, miringin, dia udah mulai santai, baru kita tengkurepin kayak gitu. Oke, nah jadi untuk anak yang udah agak gedean ya, yang udah mulai makan. Nah, kadang tersedak ini membuat ibu jadi takut sekali mengenalkan makanan ke anak-anak. Jadi semuanya serba lembek terus-terusan sampai umur 2 tahun karena takut keselak segala macam. Yang akhirnya justru itu membuat oromotornya dia tuh nggak berfungsi dengan baik gitu. Padahal kan di umur 6-7 bulan makan itu sebenarnya tujuan utamanya makan tuh bukan memenuhi nutrisi, karena nutrisi dia kan sebenarnya dalam 1 tahun pertama full ASI, tapi sudah mencukupi, tapi latihan makan. Karena pada saat bayi di bawah 6 bulan dia kan efeknya tuh refleksnya tuh ngenyot kan gitu. Nah, kalau diajarin makan dia akan belajar ngunyah. Jadi rahang atas rahang bawah dia belajar, oh ngunyah tuh begini ya gitu. Kalau nyusu kan ngenyot gitu. Terus kalau makanan padat kan nggak bisa dikenyot, harus dikunyah. Oh gini. Nah, jangan sampai tersedak yang kayak gini jadi bikin takut orang tua untuk mengenalkan makanan ke anak-anak. Kenalkan aja. Memang nggak langsung yang keras gitu ya, tapi memang dari yang lembut, bertahap. Ada tahapannya nanti itu ada lagi kapan-kapan dibahas. Jadi ada tahapannya. Terus kalaupun iya beneran gitu sampai terjadi, kan suka ada yang namanya BLW ya, baby led weaning. Jadi mulai 6 bulan 7 bulan mengenalkannya langsung makanan yang dimakan, makanan padat yang dimakan. Jadi bukan yang tahapan bayi bubur dan lain-lain itu enggak. Itu enggak apa-apa. Dia kan belajar ngunyah, dia malah belajar ngukur. Jadi pas gerak kegedean, awal-awal dia gitu-gitu. Nah, sebagai ibu tuh dia, adik, langsung punggungin, mutahin gitu. Wah, yang ada dia mah, ini kenapa? Emang ini salah? Pasti dia langsung, dia nangis, malah si makanan yang nyangkut di tengah malah jatuh, pas pita suara kebuka malah jatuh plung gitu. Jadi nggak apa-apa, langsung ditenangin aja kayak nggak apa-apa, ayo dikeluarin, ayo coba gimana gitu. Jadi nanti bayinya, oh ini tuh nggak apa-apa ya gitu, keselak tuh biasa ya. Nanti dia ngeluarin sendiri kok, itu refleks bayi tuh pintar gitu. Malah kalau dia udah makin pintar, pas dia gigitnya kegedean, dengan refleksnya dia ngeluarin. Jadi lagi gerak digigit kegedean, tiba-tiba gitu langsung tuing gitu, loncat makanannya kegedean gitu. Kegedean nggak apa-apa, itu terus aja dicobain gitu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah jangan ditinggal. Jadi bukan berarti ya nih makan terus ibunya tinggal, enggak, tetap harus diperhatikan, dipantau. Ya dipantau, cuman jangan panik kalau ngelihat gitu, santai aja, tapi tetap harus dipantau ya, kira-kira gitu. Kapan harus dibawa ke dokter pada saat bayi itu tersedak? Ya, jadi untuk bayi yang menyusuinya full ya,
kalau kelihatan banget kalau dia tuh sampai nggak bisa napas. Jadi pas dia gluk gitu, gitu terus apalagi kalau udah mulai zeng, udah mulai membiru, wah udah itu buru-buru. Tapi tetap jangan panik, tetap pertama dibalikin dulu, terus ditepok-tepok sambil kita pasti ibu punya sense of emergency sendiri deh. Dibandingin dokter pun ibu tuh jauh lebih tahu bahwa ini bahaya gitu. Sambil ditengkurepin, sambil kita jalan ke rumah sakit gitu, sambil ditepok-tepok, jalan ke rumah sakit santai, nggak apa-apa nak, ayo keluarin gitu, kayak gitu. Tapi tetap harus dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk bayi yang tersedaknya yang lebih besar, memang harus belajar gimana cara ngeluarin. Bisa ditunggingin gitu, ditunggingin anaknya, terus punggungnya agak didorong gitu atau digeplok gitu, atau kalau bisa kita pakai jari juga nggak apa-apa, coba nah tapi juga ayo gitu, pokoknya jangan panik, santai, coba buka dikorek ininya pakai tangan kita juga nggak apa-apa sampai keluar. Tapi kalau nggak bisa juga, apalagi anaknya udah mulai berubah, kelihatan nafasnya susah, ya udah langsung bawa ke rumah sakit biasanya dokter. Tapi ya sambil perjalanan sambil dicoba gitu, jangan tiduran gini aja. Jadi anaknya sambil nungging gitu, dibikin ngebungkuk atau tapi sebenarnya bagusnya nungging sih, dibikin nungging itu biar dia turun ke bawah sambil ditepok-tepok, nanti juga keluar kok, santai aja gitu. Kira-kira apa lagi ya dok yang penanganan pertama pada anak sebelum ke dokter? Ya, jadi ada satu lagi nih sebetulnya yang paling sering banget terjadi ya, tapi Miss juga tadi, yaitu luka kecil ya, trauma-trauma kecil, kayak misalnya kena pisau, luka terbuka yang berdarah gitu ya, luka pisau, terus jatuh, atau ada luka bakar kecil kena setrikaan, kena air panas gitu ya. Nah, untuk yang luka-luka terbuka yang berdarah, kayak misalnya apa dulu nih, lecet-lecet ya, luka lecet-lecet jatuh gitu. Yang pertama tenang dulu, jangan panik, jangan dimarahin anaknya, karena ingat, anak sebenarnya juga ngerasa bersalah gitu. Aduh, ngapain sih tadi lari-lari jadinya sakit nih, jatuh gitu. Tapi kalau ditambah tuh kan apa ibu bilang blablabla. Aduh, dimarahin ya udah. Tapi kenapa sakit ya? Nggak apa-apa gitu. Coba sini ibu lihat, dibersihkan dulu gitu. Nah, P3K yang perlu ada di rumah ya. Yang pertama, air keran. Maksudnya air bersih yang mengalir. Terus kemudian yang kedua adalah sabun bayi. Itu harus punya, ya iyalah namanya punya bayi ya pasti punya sabun bayi. Nggak usah sabun-sabun steril yang kayak di rumah sakit, Dettol gitu nggak perlu. Kemudian kain bersih, handuk bersih, nggak perlu steril, yang bersih gitu. Yang penting itu harus punya di rumah. Terus tahu ini ya, cairan fisiologis, garam fisiologis yang kayak infus NaCl. Nah, itu jauh lebih baik dibandingin betadine, obat merah lah, apa. Itu dulu aja yang punya stok di rumah gitu ya. Yang berapa persen itu? 0,9, tapi dia jangan disimpan yang di tempat yang bersih gitu, jangan yang berdebu segala macam. Kalaupun berdebu dilap dulu lah baru dibuka gitu ya, jangan pas lagi debu-debuan. Terus kemudian sarung tangan, sebenarnya sarung tangan sih perlunya kalau buat nolongin anak orang gitu, tapi yang enggak punya juga nggak apa-apa. Kasa steril kalau bisa itu juga punya di rumah 1 kotak. Terus ada salep antibiotik juga perlu untuk membunuh kumannya. Karena kalau pakai betadine yang ngebunuh juga, cuman perihnya luar biasa. Anak-anak pasti bakal trauma deh ngeliat betadine gitu. Dan dia korosif sifatnya juga. Jadi lama keringnya. Memang kering tapi luka yang utamanya tuh nggak kering-kering gitu. Korosif deh, dia ngerusak. Jadi sebaiknya jangan dulu. Tapi kalau adanya itu ya udahlah, mau gimana lagi nggak apa-apa. Terus kemudian plester, nggak ada plester juga selotip bisa nggak apa-apa. Terus kemudian ada lagi namanya parafin gauze, itu yang tau nggak yang jaring tapi dia antibiotik. Ya, kalau merek tuh Sufratul yang gitu-gitu. Nah itu juga perlu di rumah. Jadi kalau ada luka terbuka, yang pertama air bersihnya itu diguyur, yang lama aja gitu. Pakai kasa, dibersihin lukanya, kan ada batu-batu kecil gitu kan. Bersihin di air yang mengalir, sampai mengalir gitu. Yakin dulu tuh air minum juga boleh, air aqua. Tuh udah dibersihkan. Terus baru nanti kita kasih kasa bersihnya itu dikompres NaCl, atau disiram lagi pakai NaCl. Jadi NaCl itu juga bisa buat ngebunuh kuman-kuman di sekitar. Jadi membuat si itunya lingkungan jadi lebih bersih. Jadi habis air keran kasih yang infusan, diguyur lagi terus dikompres, baru nanti bisa dikasih salep antibiotik gitu. Nah, kalau kena luka yang terbuka kayak pisau,
kita lihat dulu ya. Tapi sih sebetulnya kalau pisau dalam, yang sebenarnya bisa tahu dalam atau enggaknya dokter. Tapi kalau darahnya enggak yang muncrat, mengalir terus atau yang muncrat tuh bisa jadi sangat dalam ya, berarti kena arterinya, nadi sampai cerot sampai kayak ngikutin denyut nadi, itu harus segera bawa ke rumah sakit. Tapi jangan dengan terbuka gitu di bawah, kecerot-kecerotan. Sambil ditutup lah, dibersihin dulu. Intinya semua luka dibersihin dulu. Mau ada darah, mau nggak ada darah, dibersihin dulu. Walaupun darahnya ngalir terus nggak apa-apa. Habis dibersihin sekitar 5-10 menit di air yang mengalir itu. Kalau habis itu dikasih NaCl, diguyur NaCl, terus ditutup dan ditekan. Baru bawa kita ke rumah sakit. Tapi kalau bisa untuk darah yang nggak muncrat ya, yang ngalir, ditekan dulu sekitar 5-10 menit, ditekan aja. Si kasa yang udah dikasih NaCl tadi, tekan dulu sampai 10 menit, terus dibuka lagi. Kalau dia berhenti, ya udah, nggak usah ke rumah sakit. Perawatan lukanya di rumah aja, yaitu pakai yang tadi, salep antibiotik dan lain-lain. Atau kalau dia masih mengalir, ya baru boleh kita bawa ke rumah sakit. Tapi rata-rata nggak apa-apa sih. Kadang juga kalau lukanya nggak sampai nembus ke otot gitu, ke dalam, didiemin aja juga dia rapet sendiri gitu. Pinter banget kok jaringan-jaringan tuh. Nah untuk yang luka bakar, kan sering banget anak kecil kena luka bakar kasih odol lah, kasih macam-macam. Aduh jangan, itu udah korosif, terus malah nambah-nambahin kotoran aja. Jadi sebaiknya, apalagi kalau yang kena setrikaan ya paling sering, itu disiram air mengalir, air dingin. Air keran mengalir, udah gitu dikompres lagi pakai NaCl. Kalau bisa NaCl-nya agak dingin. Jadi ditaruh di kulkas dulu sebentar, baru sambil anaknya kan disiram-siram, NaCl-nya disimpan. Udah selesai disiram-siram, terus baru dikompres. Tapi itu sebelum ke rumah sakit ya, kita bisa lihat sampai 3-4 jam berikutnya. Kalau tiba-tiba melepuh, nggak apa-apa juga, terus aja dikompres itunya. Kalau bisa punya bioplacenton yang kayak gitu di rumah juga nggak apa-apa, sambil dikasih. Tapi kalau enggak, yang penting membuat luka sekitarnya bersih, jangan kotor. Karena takutnya si gelembungnya itu kalau kena kotoran dia akan jadi nanah, dan itu sakit banget. Kalau ada nanahnya, kalau nggak ada nanahnya kan steril, dalamnya dia masih aman. Gitu ya. Baiklah pemirsa MTA, demikian pembahasan kami mengenai penanganan pertama pada penyakit anak sebelum dibawa ke dokter. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan program kesehatan dan parenting hanya di MTA Indonesia. Kami beserta kru yang bertugas menyatakan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.